Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Mulyani dari mahasiswi STI Al-Hikmah Medan, jurusan PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 6. Di sini saya akan sedikit membahas mata kuliah Administrasi Pendidikan MI, materinya administrasi sarana dan prasarana serta administrasi evaluasi penilaian dalam lembaga pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi sarana dan prasarana. Administrasi perlengkapan dapat didefinisikan proses kerjasama pendayagunaan peralatan pendidikan secara efisien dan efektif. Perlengkapan sekolah atau sering kita juga sebut dengan fasilitas sekolah yang dapat kita kelompokkan menjadi dua. Yang pertama, sarana dan prasarana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah semua perlengkapan, peralatan, perabotan, dan bahan yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sedangkan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Ada perbedaan mendasar dari pengertian yang saya jelaskan tadi, yaitu dia terletak pada sifatnya. Kenapa gitu? Karena sarana bersifat langsung, sedangkan prasarana tidak bersifat langsung dalam menunjang proses pendidikan. Jadi kesimpulannya di sini, sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan, terutama pada proses belajar mengajar. Itu contohnya seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, alat-alat, dan media pembelajaran. Sedangkan prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran. Contohnya itu seperti halaman, taman sekolah, kebun. Tetapi jika kita manfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, itu bisa aja. Misalnya taman sekolah bisa kita gunakan untuk pengajaran biologi. Kenapa? Karena ada berbagai macam tumbuhan dan yang berhubungan dengan pelajaran biologi. Kan banyak tumbuhannya, banyak macam-macam tumbuhan di tanaman. Jadi bisa kita gunakan untuk pelajaran biologi. Dan halaman sekolah bisa kita buat pengajaran untuk olahraga. Karena dengan halaman yang luas bisa kita gunakan untuk olahraga, bisa bermain bola dan segalanya yang berkaitan dengan olahraga. Baru di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sarana dan prasarana. Dalam hubungannya dengan pendidikan, sarana dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Ditinjau dari habisnya tidak dipakai. Itu dia terbagi 2 lagi. Yang pertama, sarana pendidikan habis dipakai. Artinya segala bahan atau alat yang digunakan akan habis dalam waktu relatif singkat. Jadi jangka itu sangat pendek. Contohnya itu seperti apa? Misalnya kartu tulis, spidol, tinta printer, dan bahan kimia yang kita gunakan untuk praktek dalam pengajaran. Baru yang kedua, sarana pendidikan yang tahan lama. Itu bahan atau alat yang digunakan secara terus-menerus dalam waktu relatif lama. Berarti jangkanya itu sangat lama. Berarti dia bisa tahan lama, bisa setahun, 2 tahun, atau bertahun-tahun. Contohnya itu seperti apa? Meja, kursi, komputer, dan alat-alat olahraga. Baru ditinjau dari bergeraknya tidak pada saat digunakan. Itu dia terbagi menjadi 2. Yang pertama, sarana pendidikan yang bergerak. Itu sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau kita pindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakai. Misalnya meja, kursi, arsip, dan alat-alat praktek. Baru sarana pendidikan yang tidak bergerak, sarana yang tidak dapat dipindahkan atau sangat sulit jika kita pindahkan. Contohnya saluran kabel listrik, LCD yang dipasang secara permanen. Itu artinya berarti yang tidak bisa kita pindahkan gitu. Baru yang ketiga, ditinjau dari hubungannya dengan proses belajar mengajar. Itu dia terbagi menjadi 3. Yang pertama, alat pelajaran yang dapat kita gunakan secara langsung dalam proses pembelajaran. Misalnya alat peraga, buku, alat tulis, dan alat praktek. Pasti kan kita gunakan secara langsung dalam kelas, dalam pengajaran. Baru alat peraga atau alat bantu pendidikan yang dapat berupa
perbuatan atau benda-benda yang dapat mengkonkretkan materi pembelajaran. Dengan adanya alat peraga dapat membantu siswa lebih mudah untuk menerima pembelajaran, untuk mencapai suatu pembelajaran itu. Dia dengan mudahnya menerima pembelajaran, bisa dapat dimengerti. Baru yang ketiga, media pembelajaran. Media pembelajaran sarana pendidikan yang berfungsi sebagai perantara dalam proses pembelajaran sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan tersebut. Baru itu tadi prasarana. Sedangkan dalam hubungannya dengan pendidikan prasarana dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, prasarana langsung. Prasarana yang secara langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Misalnya apa? Ruang kelas, ruang lab, dan ruang komputer. Pasti kan kita gunakan secara langsung. Dan yang kedua, prasarana tidak langsung. Prasarana yang tidak digunakan dalam proses pembelajaran, tetapi sangat menunjang dalam berlangsungnya pembelajaran. Itu misalnya seperti apa? Ruang kantor, kantin sekolah, ruang UKS, dan ruang kepala sekolah. Itu memang dia secara tidak langsung, tapi dia sangat menunjang dalam pembelajaran. Baru di sini saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama, proses pengadaan. Proses pengadaan itu merupakan serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan itu tadi. Pengadaan biasanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan perlengkapan pendidikan sekolah, mengganti barang-barang yang rusak, yang hilang, yang sudah dihapuskan, ataupun sebab-sebab yang lain yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga memerlukan pergantian untuk menjaga tingkat persediaan barang setiap tahunnya. Tuh. Baru yang kedua, pendistribusian kegiatannya. Pendistribusian itu apa? Pendistribusian barang atau perlengkapan merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab dari seseorang penanggung jawab penyampaian kepada unit-unit orang-orang yang membutuhkan barang itu, misalkan sekolah. Dan dalam prosesnya ada 3 hal yang harus diperhatikan. Itu apa? Ketetapan barang yang disampaikan, baik jumlahnya maupun jenisnya itu sesuai, ketetapan sasarannya, penyimpanannya gimana, dan ketetapan kondisi barang yang disalurkan. Baru yang ketiga, penggunaan dan pemeliharaan. Penggunaan barang yang habis dipakai harus dimaksimalkan dan dipertanggungjawabkan. Sarana dan prasarana akan mengalami penyusutan kualitasnya dari waktu ke waktu, itu pasti. Sejak barang diterima dari pemborong, maka sejak itulah barang akan mengalami penyusutan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan supaya bisa terjaga. Baru yang keempat itu inventarisasi. Inventarisasi itu apa? Merupakan kegiatan mencatat dan menyusun sarana dan prasarana yang ada secara teratur, tertib, dan lengkap berdasarkan ketentuan yang berlaku yang ada. Melalui inventarisasi ini, kita bisa mengetahui dengan jumlah dan jenis barang, kualitas, tahun pembuatannya, ukurannya, jenisnya, barang gimana, harga barangnya yang ada di sekolah, yang bertujuan untuk menjaga dan menertibkan administrasi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, biar supaya dia tuh tertib, biar supaya terjaga gitu. Baru yang terakhir itu penghapusan. Selama proses inventarisasi, kadang-kadang petugasnya kan menemukan barang-barang atau perlengkapan sekolah itu yang rusak, yang hilang, atau sebagainya. Barang-barang itu tidak dapat digunakan dan tidak dapat diperbaiki lagi. Seandainya dapat diperbaiki, pasti kan bakal membutuhkan biaya yang sangat banyak, sehingga lebih baik membeli barang yang baru daripada kita harus memperbaikinya. Karena terhadap semua barang atau perlengkapan perlu diperlakukan penghapusan. Baru di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi evaluasi penilaian dalam lembaga pendidikan. Di sini akan menjelaskan pengertian apa itu evaluasi administrasi pendidikan. Itu adalah suatu proses kerja yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas, nilai, dan arti dari kegiatan administrasi pendidikan agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan. Yaitu telah ditentukan yang telah dicapai, harus dicapai dengan ditentukan. Baru evaluasi dalam pendidikan itu apa aja? Yang pertama, evaluasi personalia. Itu apa? Evaluasi administrasi personal ditunjukkan agar pengelolaan kepegawaian
dalam administrasi ini dikelola dengan baik dan senantiasa aktif dalam menjalankan tugasnya sehari-hari mencapai hasil yang maksimal. Berarti hasilnya tuh harus mencapai maksimal, harus bagus. Biasanya evaluasi personalia ini dapat diaplikasikan dari hasil evaluasi, salah satunya adalah daftar hadir guru. Berarti daftar hadir guru termasuk dalam evaluasi personalia. Baru yang kedua, evaluasi administrasi kesiswaan. Dalam bidang ini, evaluasi berkaitan dengan kegiatan dilakukan dalam kegiatan administrasi kesiswaan. Itu apa aja? Kegiatan pengelolaan siswa mulai dari ajaran baru hingga lulus. Seperti apa? Penerimaan siswa baru, pengelolaan data siswanya, pembinaan ke siswanya, pengelolaan kegiatan siswanya, dan lain. Pokoknya itu dia berkaitan dengan siswa, kegiatan siswa. Baru yang ketiga, evaluasi administrasi kurikulum. Evaluasi dalam bidang ini dimaksudkan agar bagaimana tujuan dalam pelaksanaan dan pengembangan kurikulum mampu dijadikan instrumen pendukung dalam mencapai tujuan pendidikan. Baru yang keempat, evaluasi administrasi sarana dan prasarana. Evaluasi dalam bidang ini ialah berkaitan dengan kegiatan dan pembuatan keputusan dan melakukan tindakan yang tepat yang membantu pemimpin dalam sebuah organisasi yang melalui pengelolaan surat menyurat dan pengarsipan sebagai bertanggung jawab dan kontrol kegiatan. Baru yang kelima, evaluasi administrasi tata usaha. Evaluasi dalam bidang ini ialah berkaitan dengan kegiatan dalam membuat keputusan dan melakukan tindakan yang tepat dan pengarsipan sebagai pertanggungjawaban dan kontrol kegiatan. Biasanya evaluasi administrasi tata usaha ini diaplikasikan di bidang antaranya. Yang pertama, pengklasifikasikan arsip, penyimpanan arsip, rekap arsip pegawai dan lain-lain. Itu biasanya tugasnya oleh tata usaha, administrasi tata usaha. Yang keenam apa? Administrasi keuangan, evaluasi administrasi keuangan. Itu apa? Evaluasi dalam administrasi ini tujuannya adalah mengoreksi sampai sejauh mana tujuan pengelolaan pendapat dan penggunaan biaya itu dilaksanakan. Biasanya aplikasi dari evaluasi ini itu keuangan. Salah satunya adalah adanya pembukuan yang dicatat buku kas umum ataupun buku kas pembantu. Baru yang ketujuh, evaluasi administrasi hubungan masyarakat. Evaluasi administrasi dalam bidang ini ialah yang menyangkut seluruh kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat yang tujuannya ialah untuk meningkatkan kontak hubungan, memungkinkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pendidikan. Artinya kan pasti kita kalau ingin membuat kegiatan di sekolah, pasti kan kita butuh hubungan masyarakat juga. Kita pasti butuh masyarakat untuk membantu atau apa gitu kan. Nah, itu tadi yang bisa saya jelaskan, pembahasan singkat tadi tentang administrasi sarana dan prasarana serta administrasi evaluasi pendidikan dalam lembaga pendidikan. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.